Halo guys, welcome back to my digital journal. If you are new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas bagaimana sih caranya supaya belajar SKS kita itu atau sistem kebut semalam itu dapat dilaksanakan secara efektif. Walaupun aku nggak terlalu menyarankan kalau misalkan punya waktu yang banyak untuk belajar ulangan, tetapi kadang suka ada aja kegiatan misalnya ulangan mendadak atau kita hanya punya waktu sedikit untuk belajar. Maka dari itu berikut adalah tips-tips supaya sistem kebut semalam kamu itu bisa dilaksanakan secara efektif. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Kita mulai dari langkah yang pertama yang paling sederhana namun ini sangat penting, yaitu adalah menyiapkan segala hal yang kamu butuhkan dalam meja belajar kamu. Fungsi adalah agar kita tuh tidak terdistraksi saat kita sedang fokus belajar. Misalkan kita nih sedang lagi fokus belajar nih, tiba-tiba kita butuh pensil, butuh penggaris, akhirnya kefokusan kita itu malah jadi berkurang gara-gara itu. Maka dari itu menyiapkan segala hal sebelum kamu mulai belajar itu adalah hal yang penting supaya tidak terdistraksi. Tip yang kedua adalah menyalakan playlist lagu klasik atau yang instrumental lainnya. Nah, menurut studi dari Stanford University of Medicine mengatakan bahwa musik klasik tuh dapat membantu otak kita dapat menyerap informasi lebih mudah. Nah, ini juga terbukti banget sih. Kalau misalnya aku belajar mendengarkan lagu klasik itu, aku jadi lagi lebih fokus karena musik itu hanya instrumental. Nah, maka dari itu kamu juga bisa menggunakan lagu-lagu lo-fi atau lagu-lagu yang instrumental lainnya supaya lebih fokus. Tip yang ketiga adalah membuat list materi. Nah, membuat list materi ini tuh penting banget karena mengingat jadwal belajar yang kita punya itu sedikit. Maka dari itu kita harus buat sepadat dan seefektif mungkin. Nah, di sini aku melis materinya kemudian memberinya warna merah, hijau, sama kuning. Nah, merah adalah untuk materi yang sama sekali itu aku belum paham. Dan yang warna kuning itu adalah aku udah paham tapi masih perlu penekanan lagi. Sedangkan yang warna hijau itu adalah yang aku sudah paham. Nah, sehingga kita itu bisa menentukan belajar mana sih yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Tips selanjutnya adalah hindari yang namanya passive reading. Nah, passive reading ini adalah ketika kita hanya membaca secara pasif atau hanya misalnya membaca ulang notes kita. Nah, ini tuh akan membuat hanya kayak kita mengerti. Akhirnya kita tuh lama-kelamaan bisa mengantuk karena kita itu hanya membaca pasif tanpa ada usaha untuk menguji diri kita lagi. Nah, maka dari itu lakukanlah yang namanya active reading atau membaca secara aktif. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Yang pertama adalah dengan cara melafalkan semua yang kamu baca dengan mulut kamu. Nah, menurut Sophie Harder dalam bukunya itu, orang-orang itu akan lebih mudah hafal kalau misalnya dibaca secara keras dibandingkan baca dalam hati. Nah, selain itu juga aku merasa kalau misalnya membaca secara keras membuat aku itu tetap terjaga dan tidak mengantuk. Nah, yang kedua, kamu bisa melakukan yang namanya itu self-quizzing setelah kamu membacanya nih, agar tidak lupa dan tetap menjaga apa yang kamu baca itu dalam memori kamu. Bertanya-tanya lagi lah terhadap diri kamu seperti aku tadi baca apa aja, terus yang kedua tadi intinya apa, dan mana bagian yang kira-kira aku bakal lupa. Nah, setelah kita itu membaca materi yang kira-kira itu menghabiskan waktu 30 menit sampai 1 jam, aku saranin kamu itu langsung terjun ke latihan soal yang kira-kira menghabiskan waktu 2 sampai 4 jam. Karena kalau misalnya kita mengerjakan latihan soal, kita itu menemukan berbagai hal yang misalnya kita itu nggak pelajari di bacaan. Selain itu juga otak kita itu secara aktif menyelesaikan permasalahan, jadi menguji diri kita gitu. Nah, kalau misalnya sedang mengerjakan latihan soal nih, ketika kamu menemukan konsep yang tidak mengerti, langsunglah beri garis bawah. Misalnya aku sedang mempelajari geografi nih, aku tidak mengerti aspek fisik geografi itu apa. Aku langsung garis bawahi dan langsung mencari definisinya. Sehingga kalau misalnya nih aku menemukan soal yang setipe yang ngebahas tentang aspek fisik geografi, aku bisa mengerti, oh ternyata aspek fisik geografi itu adalah maknanya ini atau definisinya ini. Sehingga mau soalnya mau bentuknya apa, kalau misalnya konsepnya kita paham, kita itu bisa mengerjakannya. Yang terpenting adalah ketika sedang latihan soal, pahamilah konsep intinya.
Masih ingat dengan the forgetting curve? Dimana itu adalah kurva yang menunjukkan suatu informasi itu bakal hilang dari otak kita apabila kita itu tidak menjaganya atau tidak ada usaha untuk mengingatnya kembali. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa kita itu suka ngeblank kalau misalnya saat sedang ujian. Tiba-tiba padahal kita tadi malam udah belajar sungguh-sungguh, kok aku besok tiba-tiba lupa. Nah, artinya kita lupa yang namanya tuh melakukan active recall. Jadi kita tuh mengingat-ingat kembali nih materi yang kita pelajari tadi malam. Bisa kamu lakukan itu 30 menit atau 1 jam menjelang ujian di pagi harinya. Nah, ini tuh fungsinya supaya kita itu tidak mudah lupa dan menjaganya itu dalam otak kita sehingga tetap menempel dalam otak kita materinya. Nah, selain active recall, kamu bisa melakukan yang namanya tuh teknik Feynman untuk menjaga informasi yang ada di otak kamu. Nah, teknik Feynman ada teknik belajar di mana kita itu menjelaskan atau mengajari ke orang lain. Nah, kalau misalnya kita bisa mengajari ke orang lain dengan bahasa yang mudah atau misalnya orang tersebut menjadi lebih paham, artinya kita itu sudah paham dengan konsep materi yang kita pelajari. Nah, kenapa sih teknik Feynman itu sangat bermanfaat buat proses pembelajaran kita menjadi lebih efektif? Karena saat sedang kita mengajari ke orang lain, kita tiba-tiba tuh secara tidak sadar kita menemukan celah-celah dalam kita, misalnya masih ada yang kurang dalam materi ini, tiba-tiba kita tuh nggak bisa menjelaskan ke orang lain, artinya itu kita masih ada yang ketidakpahaman kita terhadap materi tersebut. Maka dari itu menurut aku ini ada teknik yang sangat efektif untuk belajar. Well, that's all guys, itu adalah tips-tips supaya belajar sistem kebut semalam kamu bisa dilaksanakan secara efektif nih. Oh ya, jangan lupa ya untuk share video ini kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat supaya teman-teman kamu juga bisa melaksanakan sistem kebut semalam secara efektif. And see you in the next video. Dadah!